Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divando Nukira dengan NIM 220907502014 dari kelompok Linux. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih definisi dari Linux. Linux merupakan nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer Unix. Linux juga merupakan salah satu contoh pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber utamanya yang terbuka. Nah, ada pun juga sejarah dan beberapa karakteristik dari Linux. Sejarah Linux. Linux pada awalnya dibuat oleh seorang mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Dulunya, Linux merupakan proyek hobi yang dikembangkan oleh Andrew Tenenbaum, di mana Linux versi 0,01 dikerjakan sekitar bulan Agustus 1991. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1991, Linux mengumumkan versi resmi, yaitu versi 0,002 yang hanya dapat menjalankan shellbirds atau GNU Bureau Against Shell dan GNCC atau GNQC Compiler. Nah, tidak hanya itu, juga ada beberapa karakteristik dari Linux. Nah, ada pun juga beberapa karakteristik dari Linux. Yang pertama itu multitasking. Yang kedua, multi-user. Yang ketiga, test command line. Dan yang keempat itu aman. Baik, untuk pembahasan berikutnya saya akan berikan kepada teman saya untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmana Nurul. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok saya, yaitu yang pertama kelebihan Linux, yang kedua macam-macam Linux, dan yang terakhir apa itu kali Linux. Baik, yang pertama kelebihan Linux. Kelebihan Linux ada 9, diantaranya sistem operasi gratis, open source, freeware, aman atau kebal virus, performa cepat, privasi terjaga, memiliki banyak distro, rutin update, dan komunitas yang luas. Kelebihan yang pertama adalah sistem operasi gratis. Seperti disebutkan, Anda bisa menggunakan sistem operasi Linux secara gratis, baik itu untuk pribadi atau kebutuhan bisnis. 2. Open source, artinya kamu bisa menggunakan Linux tanpa perlu membeli lisensi dengan harga yang lumayan, selayaknya membeli Windows. 3. Freeware, Linux dapat diakses secara bebas di internet. 4. Aman atau kebal virus, Linux terkenal sebagai sistem operasi yang aman baik dari aksi perentasan maupun dari serangan virus. Mengapa demikian? Karena pertama, pengguna Linux belum terlalu banyak, jadi belum merupakan sasaran empuk bagi aksi perentasan dengan malware atau penyebaran virus. Kedua, secara default, Linux tidak memberikan hak akses kepada pengguna. Kelebihan yang kelima yaitu performa cepat. Satu hal yang bisa dirasakan ketika menggunakan Linux adalah performa yang cepat. Hal ini bisa Anda rasakan mulai dari proses instalasi, booting, hingga di penggunaan aplikasi secara umum. Yang keenam, privasi terjaga. Beda halnya dengan Windows, Linux tidak akan mengumpulkan data pengguna, artinya privasi Anda lebih terjaga. 7. Memiliki banyak distro. Yang pertama, Linux untuk pengguna umum, Linux untuk edukasi, Linux untuk server, dan Linux untuk hacking. 8. Rutin update. Tak perlu khawatir bahwa sistem komputer atau server Anda menjadi jadul. Linux selalu rutin melakukan update. Sebuah update akan memastikan sistem berjalan dengan baik dan lebih aman. Bahkan bug sekalipun akan menjadi bagian dari update versi Linux yang dirilis. 9. Komunitas yang luas. Linux memiliki komunitas yang tersebar luas di penjuru dunia. Komunitas tersebut berperan penting dalam membantu perkembangan Linux menjadi lebih baik dan lebih cepat. Kemudian macam-macam Linux. Ada 7 diantaranya: Kali, Debian, Ubuntu, Mint, Red Hat, Fedora, dan CentOS. Terakhir, Kali Linux. Apa itu Kali Linux? Kali Linux merupakan reinkarnasi daripada Backtrack, salah satu distro Linux yang diciptakan secara khusus supaya bisa memenuhi keperluan dalam penetration juga testing di sebuah sistem serta keamanan pada komputer. Adanya Kali Linux diperkirakan akan lebih stabil serta powerful dari generasi yang sebelumnya. Adalah Backtrack, pengembangan secara penuh sesuai dengan standar pengembangan pada Debian. Perilisan paling barunya sekarang ini yaitu Kali Linux
1.0.7 yang telah rilis pada Mei 2014. Penampilan yang ada pada sistem operasi yang mempunyai basis Linux ini dari segi penampilannya sangat sederhana, serta tidak mencolok. Penggunaan masuk golongan mudah, dengan demikian sangat bagus digunakan untuk pemula yang ingin melakukan penetration di jaringan. Bukan hanya di PC saja, adanya Kali Linux ini dapat menciptakan ROM yang ada di sistem Android. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tutorial menginstal Linux di VirtualBox pada Windows. Pertama-tama, kita masuk pada Chrome atau Google terlebih dahulu. Kalian ketik VirtualBox. Nah, di sini kalian masuk pada webnya. Karena pada laptop saya tidak dapat menginstal versi 7.08 ini, maka saya menginstal versi 6.1 ini. Kita klik. Kita tunggu Windows, klik. Nah, itu akan otomatis terinstall. Kita tunggu beberapa saat sampai VirtualBox-nya terinstall. Nah, oke, sudah berhasil. Kita klik. Kita next. Yes, install. Oke, kita tunggu. Oke, finish. Tunggu. Nah, di sini ada beberapa pilihan Windows, Mac, dan lain-lain. Saya pilih Windows karena ini tampilan jika berhasil terinstall ya. Nah, untuk Linux-nya kita kembali ke Chrome. Kita search Kali Linux. Pada web paling atas kita pilih, kita klik download. Nah, kita akan menggunakan virtual machine ini, kita klik recommend. Di sini ada 64 bit dan 32 bit. Ini tergantung kalian mau pilih atau pakai yang mana. Kalau saya pakai 64 bit, nah kan kita memakai VirtualBox. Jadi kita klik tanda panah arah ke bawah ini atau install. Di sini otomatis terinstall ya. Oke, jadi tadi videonya sempat saya cut dulu untuk menunggu terinstall. Kita langsung aja melihat Ctrl J. Nah, di sini sudah ada ya, sudah selesai terinstall. Kita show in folder. Di sini sudah ada WinRAR-nya. Untuk memudahkan kita nanti mencari, saya membuat folder baru. Kita langsung saja new folder. Saya ketik Kali Linux. Oke, kita simpan di situ saja. Kita klik kanan, salin. Oke, kita pindahkan. Oke, basta. Nah, setelah itu kita langsung saja klik untuk ekstrak ya. Show, klik kanan, show more option. Nah, di sini ada extract here. Kita pilih itu. Nah, kita tunggu. Oke, selesai. Ini ada foldernya di atas. Setelah terekstrak, kita klik 2 kali ya. Nah, di sini ada 2. Kita pilih yang atas berwarna biru. Kita klik 2 kali. Nah, di sini akan secara otomatis masuk ke VirtualBox. Sebelum start, kita setting dulu. Untuk generalnya, kita lihat advance-nya. Nah, di sini pastikan bidirectional ya, kedua-duanya. Sistemnya kita naikkan. Ini sesuai laptop ya. Nah, kalau memang tidak dapat sampai 5000 MB, di situ juga ada kok invalid settingnya di situ. Jadi ini sesuai laptop. Jadi saya turunkan. Nah, sudah hilang kan. Terus display 128 MB ya. Di sini, oke. Storage-nya, oke, kita langsung oke saja ya. Nah, setelah setting, kita langsung ke start. Oke, kita tunggu ya. Saya perbesar dulu.
Kita tunggu sampai selesai. Ini kita klik. Nah, di sini ada enter your password. Kita ketik kali, dua-duanya kali ya. Di sini kita tidak bisa sembarang masukkan password ya. Ya, terus kita login. Oke, ini sudah selesai, sudah masuk pada OS-nya Kali Linux. Untuk perbesar layar kita bisa pilih sebelah pojok kiri atas ini, kita setting display. Nah, di sini resolution coba ya, nggak usah terlalu besar, kita coba, kalau saya coba 1280 kali 720 ya, mau bisa. Nah, apply, keep this configuration, close. Nah, di sini sudah muncul ya, sudah selesai. Nah, terima kasih. Sekian video tutorial dari saya. Baiklah, untuk kesimpulan video kali ini, yaitu Linux adalah salah satu sistem operasi seperti Windows, macOS, dan iOS yang bersifat open source atau bebas digunakan atau dikembangkan, dan juga gratis. Kelebihannya itu gratis, tadi yang sudah dijelaskan, open source, kebal virus atau malware, memiliki aplikasi bawaan cukup lengkap. Linux juga merupakan sebuah sistem operasi berbasis Debian Linux yang cukup mudah digunakan oleh pemula. Sementara untuk Kali Linux yang telah ditutorialkan oleh saudari Asti merupakan versi dari Linux Debian, Ubuntu, Blancon, dan juga kernel dari Kali Linux itu sangat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan turunan Linux lainnya. Demikian video penjelasan dari kelompok kami mengenai definisi, kelebihan, tutorial, dan juga kesimpulan tentang sistem operasi Linux. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.